Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan, perkenankan nama saya Uus Usman. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya, program studi Teknik Ketenagalistrikan NIM 2200 1039 2941 3030. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Garut, Kecamatan Boyongbong, Kabupaten Garut. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 TITL 1 dengan materi saklar instalasi penerangan listrik, model problem based learning. Mohon saran dan bimbingannya dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak, semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Oke, alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah. Jadi berkat karunia-Nya hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran di sekolah yang kita cintai. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Untuk semuanya duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dari masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat gerak. Terima kasih. Baik. Sebelumnya Bapak absen dulu. Krishna, Hadir. Saskia, Valia, alhamdulillah. Jadi hari ini setelah dicek Bapak hadir semua. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Terima kasih. Oke, Dek. Kemarin mungkin kalian masih ingat pelajaran apa? Pelajaran apa kemarin, Dek? Komponen instalasi penerangan rumah, Pak. Betul. Oke, Dek. Sebelum pembelajaran berlanjut, Bapak ini punya kuis dulu, boleh? Boleh. Oke. Silakan buka pennya masing-masing. Jadi kuis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian dulu. Itu sebelum pembelajarannya. Kalian download Kahoot sudah? Nah, silakan masukkan pinnya 4870838. Coba 4870838. Ya, Andre sudah masuk. Saskia Aulia sudah masuk. Udah? Coba. Silakan isi. Lihat hasil masing-masing. Waktunya sebentar. Tinggal klik pilih. Ayo, waktunya habis. Nah, ini ya. Wah, Ferdi. Lagi. Kedua. Ini gambar apa? Coba. Wah, MCB 11 hampir semuanya benar. Wah. Poin yang paling besar sementara adalah Hasan. Tapi masih ada 2 soal lagi. Hasan masih tetap memimpin perolehan nilai. Coba terakhir, satu lagi. Satu lagi. Peringkat 3 Willy, peringkat 2 Hasan,
Sauki. Hadiahnya nanti setelah pembelajaran. Nah, itu untuk melihat sekilas tentang pembelajaran yang akan kita bahas. Nah, untuk yang sekarang kita akan bahas tentang pengawatannya, terutama untuk saklar. Kenapa kita harus belajar tentang pengawatan? Supaya kalian itu bisa melaksanakan pemasangan. Karena dalam pengawatan itu kan kalian akan bisa melihat jumlah kabel yang ada. Kalian bisa melihat berapa kebutuhan kabel misalkan panjangnya. Dan apabila nanti ada keluhan ataupun ada permasalahan, kalian akan lebih gampang dalam mengecek, dalam melakukan pemeriksaan pada penghantar yang ada di instalasi tadi. Di mana kebutuhan perumahan itu sangat banyak, sehingga tentu akan menjadi alternatif untuk kalian untuk bisa bekerja, bisa masuk untuk pemasangan instalasi. Pemasangan instalasi itu kita akan berhadapan setrum. Supaya kalian bisa selamat, kalian itu harus punya keilmuannya. Nah, ilmunya itu tadi, diantaranya kalian harus paham tentang bagaimana cara pemasangan instalasi yang baik dan benar itu. Bisa dipahami? Baik, nah kita akan melanjutkan pembelajaran instalasi penerangan. Sebagaimana kemarin kita telah belajar tentang peralatan. Nah, sekarang adalah pengawatannya. Sini, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Silakan, Bapak minta tolong, Sauki dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Melalui penugasan dan LKP PD, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan macam-macam saklar instalasi penerangan rumah. 2. Peserta didik mampu menggambar diagram pengawatan saklar instalasi penerangan rumah. Terima kasih. Kemudian yang biasa kalian akan temukan di dalam suatu ruangan adalah saklar tunggal. Yang kedua adalah saklar seri. Dan yang ketiga adalah saklar tukar. Ada perbedaan? Kalau saklar seri mempunyai dua tuas penghubung. Kalau saklar tunggal mempunyai hanya satu tuas. Baiklah ya. Bapak minta kalian berdiri. Kalian berdiri dulu. Gitu ya. Jadi kita akan coba menelusuri tempat di sini, pertama ruangan kita ini. Dan nanti Bapak minta kalian ditulis. Misalkan saklar di sini dinyalakan lampunya yang mana yang nyala dan dibikin pengawatannya. Bisa dipahami? Silakan. Pengawatannya dari kejadian tadi, saklar tadi begitu. Baik, ada kendala? Bisa? Gambarkan dalam single line-nya. Sudah? Single line-nya lihat. Kalau sudah, sekarang kita akan bagi kelompok. Kelompok. Kalau dilihat dari hasil kuis ataupun asesmen tadi, Sauki, mana Sauki? Nah, ini peringkat 1 sebagai ketua. Ya, sini ya. Ketua. Hasan. Nah, sip. Hasan di sana. Willy. Nah, Willy. Ini Ferdi. Ferdi. Karena sudah mewakili yang terbaik. Nah, setelah kalian ini bagi kelompok, Bapak minta supaya kalian lancar dalam hal tugasnya, disimak dulu video pembelajaran kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diharapkan dengan menggunakan aplikasi desktop briefing ini, kalian lebih bisa memahami pengawatan dalam suatu saklar
untuk mematikan ataupun menyalakan lampu penerangan. Oke, kita langsung telah diinstal di laptop kalian, buka yang ini, klik, maka nanti akan terbuka jendelanya. Klik file, kemudian new, atau bisa juga nih yang ini, new yang ini langsung boleh, nanti klik aja langsung akan. Yang kemudian yang kedua, kalian tentukan komponen ataupun apa saja yang akan kalian pakai dalam pengawasannya. Misalkan contohnya kayak gini, switch ini, klik, maka di sini akan jalan. Kelihatannya agak rapi. Kemudian kita bisa tes secara langsung. Misalkan ini, tes. Nah, saat kita on, maka lampu ini akan nyala. Ini saat tunggal kita on, maka lampu pun akan mati. Itu salah satu contoh penggunaan dalam sabar tunggal. Dah, Bapak kira cukup ya? Misalkan kita mau Cukup. Nanti untuk materi untuk lebih memperdalam lagi, kalian bisa Bapak kirim di share yang di WA group. Baik, silahkan untuk masalah tadi tentang instalasi ruangan ini, silahkan kalian coba wiring di dalam program FluidSim. Silakan coba dulu yang tadi. Mbak, ada masalah? Tapi hilang udah 3 Pak. Pak itu ayah nanya orang pati sahur nenek. Iya, gitu. Tuh. Tapi Mbak benar, prinsipnya kayak gitu. Nih, kelompok 3 sudah beres. Kelompok 1 beres. Lihat dulu. Coba dimainkan ya teman-teman. Coba dites. Jadi. Nah, sesuai dengan tadi yang di atas. Sesuai. Alhamdulillah wa syukron. Sudah. Nah, sekarang di sini Bapak ada LKPD, ada lembar kerja siswa. Silakan ketua kelas maju ke depan. Silakan dibagikan masing-masing satu orang untuk pengerjaan LKPD. Nanti Bapak instruksikan petunjuk-petunjuknya. Lihat dulu nanti ke depan. Sudah dapat semua? Oke, lihat di depan. Sebelum kalian mengerjakan, gini. Jadi di sini ada denah bangunan ruang gedung, gudang A, ruang B, ruang C. Ini gambarannya kayak gini. Kita mau masuk ke ruang A, maka saklar ini kalian nyalakan, lampu ini akan nyala. Setelah berlanjut dari ruang A, kita akan masuk lagi ke ruang B. Kalian nyalakan ruang B, H2, kemudian secara otomatis H1 itu harus padam yang di ruang A. Bisa dipahami? Soal nomor 3. Nanti setelah kalian selesai dalam penggambaran FluidSim pengawatan tadi, Bapak minta kalian ditulis hasilnya di sini. Nah, misalkan di sini saklar 1 on, mana yang nyala? Saklar 2 on, mana yang nyala? Apakah H1, H2, H3? Ya? Ditulis saja hidup atau mati. Lanjut. Nomor selanjutnya ini kalian beri kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, itu di dalam LKPD. Baik, ada yang tanyakan dari LKPD? Semangat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Nah, semangat. Ayo, semangat.
diskusi, kerjakan LKPD-nya masing-masing. Diskusikan sesuai dengan tugasnya. Gimana kelompok 1? Ada masalah? Bisa? Bisa iya. Biasa ada best to best. Oh, yang di hold salahnya pas saklarnya, Pak. Salah saklar. Oh iya pas banget. Iya di kanan. Oh iya dia tentu. Nah, Yang saklar tuh kanan. iya gitu. Carina. Ya, kelompok 2 udah beres instalasinya. Nah, itu. Apa kira masalahnya apa? Salah saklar, Pak. Terus menuju ke ruang B, nyalakan saklar yang ada di ruang B, lampu akan menyala di ruang B, dan di ruang A dan ruang C mati, Pak. Ya, lanjut. Berarti udah benar kalau secara rangkaian, benar kan? Oh ya. Kelompok 3. Mana Pak? Ya? Enggak tukar. Saklar tukar yang tadi. Nah, itu. Itu. Nih. Netral teh kan untung-untung ini. Bisa? Lanjut dulu ya. Gimana kelompok ini? Ini gambar, Pak. Saklar tukarnya mana? Saklar tukarnya belum. Ini, Pak. Jadi dari rangkaian itu kan di soal rangkaiannya saklar tunggal 1, saklar tukarnya 2. So, coba bisa dibantu. Salahnya mana? Salah nama saklarna, salah saklarna. Udah betul Ya. saklar mah. Kan ini Penerangan kan ini ke sini dulu. Nanti dia saklar hotel ini hadiah ke sini. Sana kanu lampu. Mana? Ya, dia ini delete dulu. Hapus lah. Delete. Nah, delete. Ini delete semua delete dulu. Ya, delete lagi. Ya, Pi, bantu Pi ya. Dari kan dari sumber. Ini sumbernya. Keluar jadi sumber IET nomor lampu dia ke atas. Ini gimana? Bisa? Ada yang tanyakan? Ada masalah? Tidak? Baik, kalau sudah dilaksanakan dan Bapak kira cukup, maka kita akan berlanjut kalian mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugasnya. Kalau sudah kelompok 1, silakan presentasikan hasilnya. Versi lengkapnya. Udah, bentar dulu. Itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
ini kelompok 1 akan presentasi. Silakan simpan dulu tugasnya karena waktunya sudah habis untuk pengerjaan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Fatir Ihsan, Wahyu. Kami akan menjelaskan hasil dari pekerjaan kelompok kami, yaitu prinsip kerja saklar tunggal dan dua saklar tunggal adalah sebagai berikut. Ketika kita masuk ke ruangan A dan menghidupkan lampu H1, maka dari S1 maka lampu H1 akan hidup. Lalu ketika kita memasuki ruangan B, kita akan menghidupkan lampu H2 dari S2 sekaligus mematikan lampu dari H1. Ketika kita masuk ke ruangan C, menghidupkan H3 dari S3 sekaligus mematikan H2. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mematikan H3 dari S3 sekaligus menghidupkan lampu yang berada di ruangan B, yaitu H2. Ketika kita ke ruangan A, kita mematikan H2 sekaligus dan S2 sekaligus. Dan ketika kita mau keluar dari ruangan, kita akan mematikan dari saklar H1 dari saklar S1. Lalu semua lampu yang hidup akan mati sepenuhnya. Terima kasih kelompok 1. Silakan, apa ada yang ditanyakan baik kelompok 2, 3 dan 4 dari hasil presentasi kelompok 1? Tanya Pak. Boleh. Menurut saya kawan-kawan dari kelompok 2, menurut kelompok 1, mengapa kita harus melakukan pengawatan terlebih dahulu dalam instalasi listrik? Nah, itu pertanyaan kelompok 2, silakan. Adakah misalkan nanti ada pertanyaan yang kurang, boleh kelompok lain bisa menanggapi, ya? Coba dulu. Baik, untuk jawaban dari kelompok 2, kita melakukan pengawatan karena dalam melaksanakan pemasangan diperlukan adanya perencanaan supaya dalam melaksanakan pemasangan instalasi sesuai dengan aturan. Gimana kelompok 2, puas dengan pertanyaan? Ya, puas Pak. Atau ide yang menambahkan? Ya, kelompok 3, gimana untuk kelompok 3? Menurut kelompok 3, menurut saya dengan adanya pengawasan ini kita bisa memprediksi panjang kabel dan akan mempermudah pelacakan jalur kabel ketika terjadi permasalahan. Misalkan tadi dalam proses penggambaran di program ada kabel yang menyangkut, maka lampu tidak akan bisa dinyalakan kalau dalam istilahnya proses. Ya, tuh. Terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 3 dengan pernyataan tadi. Silakan Pak analisisnya, evaluasinya dari gambar kelompok 1. Menurut saya bahwa dalam gambar pengawatan ditampilkan oleh kelompok 1 sangat bagus. Dilihat dari fungsi sesuai dengan tujuan, namun saran saya akan lebih bagus lagi bila pengawatan tadi yang ditampilkan, terutama dalam jaraknya antar pengantar lebih rapikan lagi. Terima kasih. Ya, itu saran yang baik sebagai evaluasi untuk kelompok 1. Mungkin di sini kabel itu kurang rapih. Lebih bagus kalau dirapihkan. Tuh misalkan tuh yang naik pasa, yang ke saklar, itu kan jauh. Yang pertama, nah gitu. Mestinya agak mendekat karena di sana itu kalau dijelaskan satu pipa. Itu di dalamnya itu kabel ada 2, itu nanti masuk ke pipa. Bisa pahami kelompok 1 bagaimana? Ya, bisa Pak. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, sangat baik sekali. Silakan tutup untuk kelompok 1 presentasinya. Sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata kekurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok 4 silakan. Ada yang ditanyakan dari hasil kelompok 4 dulu? Boleh. Supaya listrik aman digunakan, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, menggunakan komponen yang standar SNI. Yang kedua, mematikan listrik jika tidak ingin digunakan, karena listrik yang menyala terus-menerus sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korsleting. Yang terakhir, segera memperbaiki atau mengganti jika ada komponen yang sudah rusak. Baik, itu pertanyaan dari kelompok 4. Gimana kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan kelompok 2? Boleh. Silakan. Menurut saya, supaya listrik aman digunakan itu, kita harus paham tentang bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan komponen listrik dengan benar dan sesuai. Ya, itu salah satu jawaban dari kelompok 3 bahwa bagaimana kelistrikan supaya aman, yang intinya adalah kalian harus memahami cara pemakaiannya. Tanya, baik, ada yang bisa mengevaluasi dari hasil pekerjaan kelompok 4? Apa? Bahwa dalam gambar pengawatan yang ditampilkan kelompok 2 sekarang halus dan berfungsi. Saran saya kalau dilakukan tadi, bila komponennya dikasih nama, dia memudahkan dalam melakukan pembacaannya. Nah, itu sarannya kelompok 4. Pengennya supaya lebih memudahkan pembacaan gambar, pembacaan komponen yang ingin dikasih nama, misalkan H1, S1 atau S2. Jadi kita paham apa yang kalian jelaskan tadi, bagaimana S1 itu yang mana, menyalakan hak mana, lampu mana, gitu ya. Tuh, itu sebagai saran dari kelompok 1. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Terima kasih untuk kelompok 4. Kalian semuanya hebat. Telah bisa menampilkan hasil dari proses pekerjaannya. Baik, Pak simpulkan pertanyaan ini. Siapa yang bisa? Baik, Ketua KM. Gimana menurut Ketua KM bahwa pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya, dalam proses menggambar wiring ini kita harus memahami dulu simbol komponen kelistrikan yang akan kita gambar. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan, menyimpulkan? Bisa. Untuk kabel pada dalam menggambar komponen kelistrikan harus mengacu kepada aturan yang berlaku, harus jelas sehingga dapat mudah dibaca dan mudah dipahami. Karena gambar yang kita buat nantinya digunakan oleh seluruh masyarakat. Tepuk tangan. Jadi gini, gambar itu harus jelas, harus bisa kebaca, harus bisa dipahami gambar itu, sehingga orang tidak salah paham. Justru lebih dikhawatirkan adalah salah pemasangan dari penggambaran itu akan mengakibatkan bahaya, karena kalian pun tahu apa yang terjadi, bahaya akibat dari kelistrikan. Fatal adalah meninggal, itu bahayanya. Jadi untuk instalasi kita pemasangan harus aman. Baik, sampai sana ditanyakan? Sudah? Boleh. Nah, mungkin untuk hari ini pembelajaran materi untuk pengawatan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan belajar secara langsung bagaimana cara pemasangan untuk sumber AC-nya. Sebelum kita mengakhiri, silakan buka WA-nya. Sudah buka? Silakan dulu. Buka. Ya. Jadi apakah pembelajaran ini kalian pahami tidak? Silakan di sana. Buka atau tunggal?
Sudah? Bapak. Bapak langsung monitori. Jadi jawaban yang benar berapa, yang sudah masuk berapa orang? Sudah semua? Sudah. Bapak cek ya. Itu berapa nilai yang paling? Sudah. Itu nilai yang 100. Muhammad Fatihul, Andre, Alpi dan Billy. 4 orang. Nilai 100. Nilai yang di bawah KKM ada. Ini nggak usah dijelasin. Ada denda. Ada 4 orang. Oke, mungkin untuk hari ini pembelajaran kita dicukupkan sekian. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya pada saat ini. Silakan Ketua KM untuk menutup. Sebelumnya ataupun LKPD-nya dikumpulkan lagi untuk penilaian. Silakan Ketua kelompoknya masing-masing. LKPD-nya. Gimana pelajaran hari ini, senang? Silakan. Duduk siap gerak. Sudah pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di hati masing-masing dimulai. Doa selesai. Bisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Silakan bisa untuk bubar, untuk pulang. Kerja di jalan.